Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 238. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan musik. Di episode yang lalu kita telah mengkaji musik itu halal ataukah haram. Hari ini kita melanjutkan lagi karena masih memunculkan pertanyaan dari sejumlah kawan. Bagaimana kalau bermusik itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran? Baik, sahabat sekalian, mari kita simpulkan terlebih dahulu dari kajian sebelumnya untuk menyambungkan dengan kajian kita pada episode kali ini. Di episode yang lalu kita telah menyimpulkan, satu, bahwa musik itu adalah tidak halal atau tidak haram, bersifat boleh, mubah sifatnya atau netral sifatnya. Karena memang musik itu adalah objek yang tidak memiliki nilai. Dia hanya menjadi sesuatu yang haram atau halal, memiliki suatu nilai ketika dijalankan, dijadikan sebagai aktivitas. Kita menyebutnya sebagai bermusik. Jadi musik adalah objek, bermusik adalah beraktivitas. Maka musik itu setara dengan misalnya ekonomi. Ekonomi itu netral, tapi berekonomi itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Menjadi haram ketika menjajah secara ekonomi, merugikan orang lain dan seterusnya. Tetapi menjadi halal ketika berekonomi itu memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan. Sama dengan berpolitik, itu adalah aktivitasnya. Politik sebagai objek itu netral saja, bebas nilai. Tetapi begitu dijalankan, berpolitik bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Bergantung apakah ini bermanfaat atau membawa madharat dan kerusakan, ketidakadilan dan sebagainya. Bersains, berteknologi, berhukum dan seterusnya, itu menggambarkan aktivitas yang bisa halal, bisa haram. Nah, sama dengan musik, itu awalnya netral, tapi bermusik kemudian bisa menjadi halal dan menjadi haram. Ini sudah kita bahas di episode yang lalu bahwa musik tidak haram, tetapi bermusik itu bisa halal, bisa haram bergantung kepada apa manfaatnya, apa madharatnya, bergantung pada niatnya. Bahkan ketika dikaitkan dengan peribadatan, musik yang digunakan untuk peribadatan, untuk syiar, untuk dakwah, untuk mengajak pada kebaikan, tentu nilainya menjadi positif, menjadi halal. Tetapi bermusik yang mengarah kepada kemaksiatan itu menjadi haram adanya. Lantas kita juga sudah mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan musik itu. Karena ketika definisinya tidak tepat, kita bisa mengalami mispersepsi terhadap apa yang disebut sebagai musik itu. Kita sudah mendefinisikan dan ini menjadi kesepakatan umum terkait dengan musik. Bahwa musik adalah nada-nada yang diurutkan membentuk irama. Jadi ada 3 komponen dari musik itu. Yang pertama adalah nada, yang kedua adalah urutan dari nada-nada itu, dan yang ketiga adalah dinamikanya atau yang disebut sebagai irama. Jadi kalau hanya satu nada, maka dia belum lengkap untuk disebut sebagai musik. Tetapi 2, 3 dan banyak nada kemudian diurutkan dan memiliki irama tertentu, maka dia disebut sebagai musik. Sehingga kita bisa menerapkan musik ini pada segala macam suara.
Itu bisa muncul dari suara alam, benda-benda mati. Kita sudah mencontohkan misalnya gemericik air. Itu bisa memunculkan suara yang memiliki musikalitas tertentu. Atau desok angin, atau berkresekannya dedaunan, ya, gemerisiknya dedaunan dikarenakan angin. Atau suara-suara yang muncul dari alam pada malam hari dikarenakan ada dinamika lingkungan, dinamika alam yang ada di sekitar kita, bahkan angin badai bisa saja memunculkan suara yang kemudian menakutkan, mengerikan, dan itu adalah bagian dari musik yang keluar dari alam sekitar kita. Yang kedua bisa muncul dari makhluk hidup, dari binatang-binatang, itu bisa memunculkan suara-suara yang merdu. Di malam hari misalnya kita bisa mendengarkan suara musik dari binatang-binatang malam itu. Ada dari kelompok serangga tertentu atau dari binatang-binatang amfibi seperti katak. Ada dari serangga, jangkrik dan sebagainya yang memunculkan suara bersahut-sahutan dan memunculkan irama, ya, nada-nada dengan urutan tertentu dan memunculkan irama. Yang itu bisa saja kemudian mendapatkan kesan dari situ, itu merdu, itu indah, atau itu tidak indah, menyakitkan telinga, memunculkan rasa sedih, bahagia, senang, dan seterusnya. Itu adalah efek dari urutan nada yang memiliki irama. Dan kemudian memunculkan kesan pada jiwa kita, pada perasaan kita. Itulah musik. Nah, pada manusia kemudian berkembang lebih jauh lagi karena manusia memiliki kreativitas di dalam berkesenian, khususnya terkait dengan musik itu. Muncullah suara-suara yang menirukan binatang, bisa. Memunculkan suara yang meniru suara alam, bisa. Atau memunculkan suara-suara khas manusia dengan erangannya, dengan cuitannya, dengan desah nafasnya, dengan bersiul, dengan segala macam, bahkan kemudian keluarlah kata-kata atau suara-suara yang bermakna maupun tidak bermakna, yang memunculkan sebuah karya yang disebut sebagai lagu atau nyanyian. Bisa saja nyanyian itu hanya berupa nada-nada yang tidak ada maknanya. Du itu termasuk di dalam musik, keluar dari suara manusia. Tetapi bisa ditambahi syair atau lirik-lirik tertentu menjadi sebuah lagu, menjadi sebuah nyanyian. Maka manusia mengeluarkan nada-nada yang berurutan dengan irama itu yang masuk di dalam kelompok musik. Bermakna ataupun tidak bermakna. Tapi semua itu masuk dalam kategori apa yang disebut sebagai musik itu. Lebih jauh lagi manusia kemudian menciptakan peralatan-peralatan mulai dari yang bersifat sederhana sampai yang sangat kompleks untuk menirukan segala macam suara yang kemudian kita sebut sebagai alat musik itu. Bermacam-macam yang bermunculan dalam budaya manusia. Ada yang menggunakan petik, ya, dipetik, misalnya gitar, mandolin, banjo, harpa, sitar, kecapi, dan seterusnya. Itu adalah alat musik yang dipetik dengan menggunakan senar. Itu muncul di India, di Eropa, di Indonesia juga, di berbagai negara dengan berbagai macam variasinya. Ada yang pakai tuts, ditekan misalnya keyboard yang elektrikal, atau piano, atau akordion, dan sebagainya. Semuanya itu menghasilkan nada-nada yang bahkan bisa meniru nada-nada tertentu. Apalagi yang elektrik yang ada di era modern ini bisa memunculkan suara tepukan, bisa memunculkan suara angin, suara ombak, dan seterusnya. Semua itu masuk dalam khasanah musik. Atau yang pakai ditabuh, ada gendang, ada jidor, ada rebana, ada drum. Baik yang bass drum atau ditambah tom-tam atau ditambah senar drum dan seterusnya, satu set untuk band itu, ya, drum, menggunakan pukulan, menghasilkan nada-nada tertentu dan irama-irama tertentu. Ada yang digesek misalnya seperti violin atau viola, ya, biola.
lebih besar lagi cello, lebih besar lagi giant violin atau double bass. Kalau di Jawa ada rebab misalnya yang digesek, menghasilkan nada-nada tertentu dengan urutan tertentu, menghasilkan irama dan kemudian indah atau tidak indah musik yang dihasilkan itu. Jadi sahabat sekalian, musik ini adalah sesuatu yang hampir-hampir tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Baik itu berupa suara alam, baik itu dari suara manusia atau suara buatan ya yang dibikin oleh manusia. Semua itu menghasilkan nada-nada, memunculkan irama yang harmonis atau disharmonis dan sebagainya, tetapi semua itu masuk dalam kategori musik. Bahkan handphone kita ini memunculkan nada-nada, ada nada deringnya, panggilan, ya notifikasi dan sebagainya. Semuanya yang ada di alam ini memiliki nada-nada itu, dan kemudian nada-nada itu disusun oleh para ahli musik, diteorikan, kemudian dibuatlah urutan nada-nada dengan irama tertentu, dan kemudian menghasilkan genre-genre musik dari berbagai bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari Eropa berbeda dengan Afrika, berbeda dengan Asia, di Asia sendiri bermacam-macam, bahkan di Indonesia itu ada Jawa, ada Bali, ada Batak, dan segala macam. Semuanya itu masuk di dalam khasanah musik itu. Jadi di dalam bermusik itu ada dua aspek besar yang harus difahami. Yang pertama adalah aspek nada-nadanya. Dan yang kedua adalah aspek makna yang terlibat atau terkandung di dalam musik itu. Terkait dengan nada, maka itu bisa memunculkan keindahan ketika nadanya itu tepat, tidak fales misalnya, tidak pitchy. Kita merasa tidak nyaman ketika mendengarkan seseorang melantunkan sesuatu, baik itu lagu-lagu atau suara apapun, berpuisi, bersyair, atau bahkan baca Al-Quran. Ketika nadanya fals, maka itu memunculkan ketidaknyamanan. Jadi ini kita sudah bermusik ini, bahwa melakukan sesuatu, mengeluarkan suara, itu sebaiknya memang dengan nada yang indah. Itu adalah aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah makna yang terkandung di dalam musik itu. Bisa saja urutan nada dengan irama tertentu itu memunculkan kesan nyaman. Misalnya lagu-lagu yang melankolis, yang lembut, yang memberikan suasana rileks. Itu akan berbeda dengan lagu-lagu yang nadanya itu rancak misalnya. Memunculkan rasa gembira, rasa bersemangat. Tidak ada kata-katanya, hanya instrumen saja, tetapi memberikan kesan, makna pada jiwa kita secara berbeda. Disebabkan oleh urutan nada dengan irama yang tertentu. Nah, aspek terkait dengan makna itu juga tersimpan di dalam lirik lagunya kalau itu berupa lagu. Kata-kata yang memiliki makna sedih misalnya tentu akan berbeda dengan kata-kata yang memiliki makna gembira atau bahagia. Ajakan untuk melakukan kekerasan, kriminalitas, keburukan, kemaksiatan tentu akan berbeda dengan kata-kata yang mengajak pada kebajikan, pada kebersihan, pada keindahan, pada kerja keras, pada akhlak yang baik dan seterusnya tentu akan berbeda. Itu menjadi aspek di dalam musik itu. Karena itu sahabat sekalian, musik itu sekali lagi dia bersifat netral dan menjadi tidak netral ketika dikaitkan dengan niatan untuk bermusik itu. Maka dalam sejarah peradaban manusia termasuk dalam sejarah syiar agama ini banyak tokoh-tokoh pendakwah yang menggunakan musik itu baik dalam bentuk suara saja atau dipadu dengan peralatan untuk berdakwah. Dikarenakan memang sentuhannya itu langsung masuk ke dalam jiwa. Lagu-lagu yang lembut, yang melankolis, ya, yang menyentuh hati, itu bisa langsung meresap ke dalam jiwa seseorang. Apalagi ditambahi dengan kata-kata yang memberikan motivasi, nasihat untuk kebaikan-kebaikan, maka dia bisa langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Kita mengenal dalam sejarah klasik misalnya,
para ilmuwan, para filosof atau sufi yang menggunakan musik, syair-syair, puisi-puisi, ya, karya-karya seninya untuk berdakwah. Sebutlah di antaranya misalnya Ibnu Farabi. Itu selain ilmuwan yang hebat di bidang ilmu-ilmu eksakta dan sosial, maka beliau itu juga adalah musikus. Dan beliau mengarang sebuah buku Al-Musik Al-Kabir yang kemudian memunculkan teori-teori bermusik tentang nada, tentang irama, tentang dinamika, dan seterusnya yang menjadi patokan dari para seniman-seniman pada waktu itu dan kemudian dipelajari pada generasi-generasi berikutnya. Demikian juga misalnya Ibnu Sina yang seorang dokter menulis juga tentang musik. Karyanya yang dikenal sebagai Al-Shifa atau Asy-Syifa itu menceritakan bagaimana musik bisa digunakan untuk membius misalnya, menenangkan seseorang yang sedang dalam proses pengobatan atau bahkan dioperasi, dibedah. Bahwa kondisi yang rileks itu akan menyebabkan seseorang menjadi siap, ya, lebih siap untuk melakukan terapi-terapi menyehatkan sakitnya atau menyehatkan dirinya itu dari penyakit yang dideritanya. Bahkan kalau kita membaca sejarahnya seorang tokoh sufisme yaitu Jalaluddin Rumi. Beliau ini adalah seorang seniman besar. Saya pernah datang ke kota tempat dia dimakamkan dan sebelum itu juga berkarya di sana. Di kota Konya, Turki, beliau menulis sebuah buku yang sangat legendaris, Al-Masnawi. Isinya itu kurang lebih ada 25.000 puisi. Beliau seorang penyair yang hebat, yang sangat mendalam, di mana syair-syairnya mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan syair-syairnya itu ditambah dengan musik yang diciptakannya, beliau membuat sebuah tarian, ya, yang disebut sebagai tarian darwis atau tarian sufi. Sambil berputar-putar diiringi dengan musik, kemudian sambil berzikir, dia melakukan sebuah ritual secara spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bermusik, berseni, berpuisi, bersyair, tapi digunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau kita tarik terus bahkan sampai ke Indonesia, para wali itu menggunakan seni, syair, dan kemudian musik untuk berdakwah. Dikarenakan dengan memasukkan unsur seni itu, maka bukan hanya pikiran yang dipakai, atau menjadi media untuk dakwahnya, melainkan juga perasaan. Ada rasa yang indah, rasa nyaman, rasa menyenangkan, rileks, dan seterusnya, itu akan membawa dakwah itu menjadi semakin efektif. Masuk ke dalam relung-relung jiwanya, perasaannya, kesanubarinya, bawah sadarnya, itu menangkap lebih mudah ketika suatu nasihat disampaikan dengan penuh keindahan, dengan menyenangkan, merdu, ya, didengarkan, dilihat, dan seterusnya, itu ada di dalam wilayah seni itu. Katakanlah misalnya Sunan Bonang dengan lagu yang terkenal, yang sangat legendaris, Tombo Ati, yang kemudian digubah dengan nada-nada atau dengan gaya, style yang lebih modern misalnya. Itu adalah karya Sunan Bonang. Kata bonang ini sendiri mengingatkan kita kepada salah satu alat musik di dalam gamelan, yaitu bonang. Ada gong, ada kempul, ada gender, ada gambang, ada bonang, ya, dan seterusnya. Itu adalah perangkat gamelan itu. Selain nada-nada dengan irama yang menyentuh, kemudian isi dari kalimatnya atau syairnya itu juga memberikan nasihat kepada kita semua. Tombo ati iku limo sawernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Itu kalau diteruskan, ya, itu adalah nasihat dari Sunan Bonang. Tombo ati iku ono limo sak wernane. Obatnya hati itu ada 5 macam. Salah satunya adalah moco Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran itu mesti sampai paham dengan maknanya.
dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan seterusnya. Ketika musik digunakan untuk syiar, untuk dakwah, tentu saja itu baik-baik saja. Tidak ada nilai keharamannya di situ karena ini diabdikan untuk syiar, untuk dakwah, untuk kebajikan di jalan Allah. Atau Sunan Derajat dengan tembang pengkurnya, Sunan Muria dengan mocopatan, sinom dan kinantinya, atau Sunan Kalijogo dengan dandang gulo dan ilir-ilirnya, penuh dengan nasihat di sana. Sahabat sekalian, jadi bermusik itu bisa halal, bisa haram, tetapi banyak para dai, para wali, para tokoh agama yang menyampaikan ke masyarakat, ke umat, memanfaatkan musik itu, bahkan kemudian dikreasikan lagi sampai dalam bentuk wayang misalnya oleh Sunan Kalijogo, di mana di dalamnya penuh dengan nilai-nilai kebajikan, maka itu menjadi baik-baik saja. Bahkan memiliki nilai ibadah dalam arti yang lebih umum, bukan ibadah mahdoh memang, tetapi adalah ibadah yang terkait dengan nilai-nilai yang bersifat umum. Semuanya itu disampaikan untuk mengajak umat manusia menuju ke jalan Tuhan. Oke sahabat sekalian, itu adalah musik dalam konteks yang luas, dalam konteks yang umum. Sekarang bagaimana ketika musik itu dikaitkan dengan peribadatan? Dikaitkan dengan puji-pujian, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa. Bahkan kemudian dikaitkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dalam sejarahnya, maka sesungguhnya sejak zaman Nabi pun bermusik dalam konteks mengeluarkan nada-nada berurutan dengan irama yang indah itu sudah diajarkan. Bahkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan untuk memanggil orang untuk datang sholat, yaitu dengan azan misalnya. Azan itu oleh Nabi disampaikan melalui para muadzinnya dari orang-orang yang memiliki suara merdu, suara yang indah. Karena kalau disampaikan dengan nada yang fales gitu ya, dengan irama yang tidak baik, dengan urutan nada yang kurang bagus, maka tidak menarik. Syiar ini menjadi rendah nilainya dikarenakan tidak memiliki nilai keindahan dalam bermusik atau dalam berkesenian. Dalam konteks ini mengeluarkan nada-nada yang tidak nyaman untuk diterima oleh telinga. Meskipun ajakannya mungkin baik. Nah di zaman Nabi itu dipilihlah 5 orang muadzin. Yang hebat-hebat, yang suaranya merdu-merdu. Yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabbah. Itu menjadi muadzin utama. Suaranya sangat merdu, bahkan kemudian dijadikan nama bagi muadzin sesudahnya sampai sekarang. Orang yang suka adzan atau tugasnya adzan itu disebut sebagai Bilal. Saking legendarisnya nama Bilal bin Rabbah itu. Yang kedua ada nama Umi Maktum. Sahabat Nabi yang buta, tetapi suaranya sangat merdu. Itu juga ditugasi oleh Nabi untuk melantunkan adzan itu. Dan Anda tahu adzan itu adalah kalimatnya potongan-potongan dari ayat Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu potongan ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Potongan ayat Al-Quran. Dilantunkan dengan nada yang indah. Dan bukan hanya saat adzan, saat membaca ayat-ayat Al-Quran pun Rasulullah mengajarkan agar dilantunkan dengan indah. Jangan sampai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu terkesan menjadi tidak indah, bahkan membuat gelisah, membuat tidak nyaman orang yang mendengarkan. Dalam sejumlah hadis digambarkan Rasulullah memerintahkan agar para sahabat membaca Al-Quran dengan nada-nada yang indah. Misalnya hadis dari Al-Hakim berikut ini. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan bacaan Al-Quran bertambah bagus pula. Hadis riwayat Al-Hakim.
Atau dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, digambarkan bagaimana Rasulullah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholatnya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada sholat Isya. Ketika itu beliau membaca surat At-Tin. Aku belum pernah mendengar suara yang lebih indah daripada beliau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 7546 dan Muslim nomor 174. Bahkan di hadis yang berbeda digambarkan suara yang merdu itu diibaratkan, dianalogikan, dikaitkan dengan Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu memang digambarkan dalam sejarah beliau memiliki suara yang merdu. Beliau adalah ahli memainkan alat-alat musik. Digambarkan dalam hadis ini, suara yang merdu itu ibarat seruling Nabi Daud. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud. Sahabat sekalian, jadi begitu banyaknya sejarah atau catatan peristiwa di zaman Rasulullah yang mengajarkan, bahkan memerintahkan kepada para sahabat untuk melantunkan, membaca firman-firman Allah, termasuk adzan, doa-doa, zikir-zikir, itu dengan lantunan nada yang merdu, dengan nada yang indah, dan itu masuk di dalam kategori bermusik. Tetapi bermusik bukan dengan peralatan, melainkan mengeluarkan urutan nada-nada dengan irama yang indah itu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri digambarkan terkait dengan Nabi Daud itu, yang mengeluarkan suara merdu, bertasbih, berzikir, bahkan ketika beliau berada di alam terbuka, seakan-akan gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Saba ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-ta'ir. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hei gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Maka kita mengenal kitab suci dari para nabi dan rasul itu, selain ada Taurat, Injil, dan Al-Quran, ada yang disebut sebagai Zabur. Zabur ini berisi pujian-pujian, zikir-zikir kepada Allah. Yang kalau ini di dalam Alkitab dari kawan-kawan kita di agama Nasrani disebut sebagai Mazmur. Zabur disebut sebagai Mazmur, isinya adalah kidung-kidung, nyanyian-nyanyian. Yang digambarkan ini adalah karya dari Nabi Daud itu. Sahabat sekalian, jadi sejarah bahkan kitab suci, catatan-catatan hadis menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa berlepas dari bermusik, bahkan dikaitkan dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah-ibadah, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan firman-firman Allah. Tidak bisa tidak. Kita ini memang akan memproduksi suatu proses bermusik. Jadi adalah sangat janggal ketika kemudian ada yang mengatakan bermusik itu haram. Tentu saja kita sudah menyimpulkan di episode yang lalu bahwa musik itu tidak haram. Musik itu mubah, boleh saja, netral saja, tetapi bermusik itu memiliki dua arah atau dua nilai. Kalau dipakai untuk maksiat, maka dia menjadi haram adanya. Tetapi ketika jadi media untuk berdakwah, untuk syiar, untuk berzikir, untuk berdoa, kita bisa melantunkan semua ungkapan-ungkapan itu dengan nada-nada yang indah, yang nyaman didengar, memberikan kenikmatan, keindahan, dan penghayatan yang lebih meresap ke dalam jiwa kita dikarenakan kita melantunkannya dengan penuh keindahan, penuh dengan perasaan. Nah, kemudian khusus terkait dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, memang kita dianjurkan membacanya dengan penuh keindahan, tetapi aturannya itu memang sudah disebutkan atau diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri.
Bagaimana kita harus membaca itu dengan ketukan yang tertentu. Ada matnya, ada 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan. Itu akan memunculkan nada-nada dengan urutan tertentu dan irama yang tertentu. Kemudian cara pengucapannya, makhrajnya, atau kalau dalam musik, dalam bernyanyi disebut artikulasinya. Sebetulnya sama saja. Musik secara umum yang dikembangkan di dunia internasional maupun yang diterapkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, substansinya atau esensinya itu sama saja. Ada nada yang diproduksi, ada urutannya, ada tempo dan iramanya, ya, ada matnya, dan kemudian akan memunculkan suatu pola lagu yang tertentu. Nah, di dalam Al-Quran notasi dan iramanya itu sudah include di dalam tajwidnya itu. Ada harokatnya, ada matnya, dan seterusnya yang akan menghasilkan sebuah lagu yang sangat khas yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka teori bermusik terkait membaca Al-Quran memang harus mengikuti tata cara yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan mengikuti itu maka akan memunculkan lagu, meskipun lagu ini bisa berbeda antara satu pembaca dengan pembaca yang lain. Misalnya nih, imam yang ada di Masjidil Haram atau imam yang ada di Masjid Nabawi, itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Mereka mengikuti pola bermusik atau bernada dan berirama yang diajarkan oleh Al-Quran itu, tetapi pada prinsipnya tetap melantunkan sesuatu yang memiliki nilai musikalitas tertentu. Para imam yang ada di Masjidil Haram misalnya, yang paling terkenal adalah Abdul Rahman Al-Sudais, memiliki gaya berlagu dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu tertentu, sangat khas, orang langsung bisa mendengarkan atau menebak ini adalah suaranya Al-Sudais. Atau ada imam yang lainnya, Al-Juhani, yang juga memiliki gaya yang berbeda. Tetapi lantunannya, matnya, iramanya itu sama seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Atau ada Al-Muwakli, itu juga salah satu imam yang ada di Masjidil Haram dengan nada atau dengan gaya, style yang berbeda. Poin pentingnya adalah membaca Al-Quran pun harus memiliki nada-nada yang indah. Tidak boleh fales. Kalau sampai imam itu membaca dengan nada-nada yang fales, dengan irama yang kacau, dengan nada-nada yang pitchy dan sebagainya, memunculkan ketidaknyamanan pada makmumnya, sholat menjadi tidak khusyuk. Jadi sahabat sekalian, musik itu adalah sesuatu yang universal, yang bisa diterapkan pada apa saja. Dia memberikan keindahan, kenyamanan, penghayatan pada orang-orang yang mendengarkan itu. Baik itu suara alam, baik itu suara makhluk hidup, suara manusia, atau dari peralatan-peralatan yang buatan. Semuanya itu baik-baik saja. Yang menjadi tidak baik atau memunculkan sesuatu yang diharamkan itu dikarenakan bermusik untuk kegiatan yang menuju pada kemaksiatan, kemadorotan, ya, yang merugikan dan seterusnya. Tetapi ketika itu digunakan untuk kebaikan, untuk kebajikan, di jalan Tuhan, syiar, dakwah, dan seterusnya yang memunculkan keindahan, maka itu akan meresap ke dalam jiwa kita, membangun kekhusyuan untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Indah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan tambahan kepada kita semua untuk terus senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.